Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Susuk Pengasihan Terlepas Akibat Larang Pantangan. Dan cerita ini ditulis oleh Kurniawan Syamalagian. Dan jika kalian ingin membacanya sendiri, bisa langsung banget kunjungi halamannya ya. Dan nanti link akan Michan sediakan di kolom deskripsi, gengs. Oke, daripada lama-lama langsung saja ya, kita masuk ke ceritanya. Susuk pengasihan terlepas akibat langgar pantangan. Tiba-tiba kemaluannya terasa perih dan panas, seperti ada sesuatu yang membara memasukinya. Tari segera menuju kamar mandi dan memeriksa kemaluannya. Ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya, bentuknya seperti beras, hanya saja ukurannya agak sedikit lebih besar. Ujung benda berwarna kemasan itu berbentuk bulat. Beras dari emas itu terjatuh di lantai kamar mandi, seiring dengan munculnya asap tipis berwarna kehijauan dari benda itu. Perlahan asap itu semakin menebal, dan membentuk sosok makhluk kurus berkulit hijau dan berperut buncit. Tingginya hampir mencapai atap kamar mandi. Makhluk berbau anyir itu menatap Tari yang masih jongkok di kamar mandi, lalu meludahi wajah Tari, sambil mengumam tidak jelas. Kemudian menghilang. Tari ketakutan melihatnya. Baru kali ini dia melihat makhluk itu. Begitu juga dengan beras emas yang keluar dari kemaluannya. Setelah sedikit tenang, Tari menyiram kemaluannya yang masih terasa panas. Tapi siraman air itu tak banyak membantu. Dia masih merasa panas dan perih. Saat dia kembali memperhatikan, kemaluannya tampak melepuh. Di ruang tengah kamar Tari, anaknya Puput asik memainkan tas hitam milik ibunya. Sejak tadi dia menginjak-injak bungkusan hitam yang ditemukan di dalam tas ibunya. Kemudian memakai lipstik yang juga diambilnya dari dalam tas Tari. Di dalam kamar mandi, Tari meringis dan hampir berteriak menahan sakit. Kali ini bukan hanya di kemaluannya, tapi rasa sakit juga muncul dari mata kanan dan bibirnya. Seperti tadi, beras yang berukuran besar yang terbuat dari emas keluar melalui bibir bawah dan kelopak mata kanannya, diikuti dengan melepuhnya kulit di sekitarnya. Kali ini Tari benar-benar tidak bisa menahan sakit. Dia menangis di dalam kamar mandi. Wajahnya tampak tua dan jelek, ditambah dengan luka melepuh pada bibir dan sekeliling matanya. Dia bukan hanya menangis karena sakit, tapi karena susuk emas yang dipasangnya pada ketiga bagian tubuhnya itu keluar secara tiba-tiba. Aku tidak pernah terlambat memberi sesaji dan tidak melanggar pantangan. Kenapa susuk ini bisa lepas? Tanyanya dalam hati. Meski rasa perih dan panas masih dirasakan, Tari keluar dari kamar mandi dan kembali ke kamarnya. Dia bercermin di depan meja riasnya. Wajahnya benar-benar sangat tidak menarik, kusam dan tidak bercahaya. Tiba-tiba dia ingat sesuatu, lalu bergegas keluar dari kamar dan menuju ruang tengah, tempat biasanya ia menonton televisi bersama keluarganya. Jantungnya berdetak kencang. Tari baru ingat bahwa tas hitamnya tertinggal di meja ruang tengah. Selama ini tas itu tidak pernah lepas dari tangannya. Kemanapun dia pergi, tas itu selalu dibawa. Di dalam tas itu ada bungkusan jimat yang diberikan oleh Mbak Sarno, dukun terkenal yang tinggal di selatan kota. Tas itu tidak pernah diletakkannya di lantai ataupun di tanah, karena salah satu pantangan terkait susuk yang dipasangnya di ketiga bagian tubuhnya adalah tidak boleh meletakkan jimat itu di lantai ataupun tanah. Jantung Tari seperti mau copot saat tiba di ruang tengah. Tasnya tergeletak di lantai, dan isinya berhamburan. Tidak jauh dari tas itu, dia melihat Puput dengan wajah cemong, menendang jimatnya yang berupa bungkusan hitam. "Puput, berhenti! Kamu ini ya, kenapa tasnya ibu kamu bongkar-bongkar?" teriaknya sambil mencubit paha Puput. Puput menangis, tapi Tari tidak berhenti sampai di situ. Tari mencewer telinga Puput dan menempeleng pipi Puput, lalu kembali mencubitnya dengan gemas. Puput menangis histeris. Belum pernah ibunya semarah ini. Padahal menurut Puput, yang dilakukannya bukan hal yang keterlaluan. Tari seperti kesetanan. Dia jauh lebih mengerikan daripada emak-emak yang anaknya menghilangkan satu set Tupperware. Tangannya beringas mencubit dan mencewer Puput. Puput menangis semakin keras, membuat Aldi, ayahnya yang tadi siang sedang mencuci motor di halaman, masuk ke dalam untuk melihat apa yang terjadi.
Dia tersentak melihat istrinya memarahi Puput seperti kesetanan. Keterkejutannya bertambah saat dia melihat wajah istrinya yang tampak tua dan ada luka melepuh pada bibir dan sekitar matanya. "Kamu kenapa? Kenapa sampai memarahi Puput seperti itu?" tanyanya pada Tari, setengah membentak. Tari seperti tidak peduli, dia terus memarahi Puput hingga akhirnya Puput lari ke pelukan ayahnya. Tari menatap keduanya dengan sorot penuh emosi. Kemudian dia mandi dan segera pergi ke rumah Mbak Sarno. Dia berniat mengadukan kejadian tadi, sekaligus akan meminta agar susuknya dipasang kembali. Susuk itu sangat berguna untuk Tari. Dengan susuk itu, dia mampu memikat seorang pengusaha di kotanya, sehingga dia mendapatkan banyak materi dari pengusaha itu. Masing-masing susuk yang dipasang memiliki efek yang berbeda untuk pengusaha itu dan orang lain yang melihatnya. Susuk pada mata membuat orang yang melihat Tari tertarik pada tatapannya. Sedangkan susuk pada bibir membuat bibirnya tampak menarik dan kalimat yang keluar dari bibir itu selalu diperhatikan oleh orang. Kedua susuk itu juga membuat wajahnya terlihat segar, berkilau, dan awet muda. Sementara susuk yang dipasangkan pada kemaluan membuat pengusaha selingkuhannya merasa ketagihan dan selalu ingin berjumpa dengan Tari. Awalnya suami Tari tidak mengetahui bahwa Tari memiliki selingkuhan dan menjadi simpanan pengusaha itu. Lama-kelamaan dia tahu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena selama ini dia tidak memiliki pekerjaan tetap, padahal anak dan istrinya membutuhkan makan untuk tetap hidup. Sejak menjadi simpanan pengusaha itu, Tari mengambil alih tugas suaminya sebagai tulang punggung keluarga. Dia yang membiayai seluruh kebutuhan rumah, mulai dari pasta gigi hingga celana dalam suaminya. Beberapa lampu pengatur lalu lintas sudah dilewati oleh Tari. Deru kendaraan di jalanan tak diperdulikannya. Bahkan saat berpapasan dengan tetangganya di jalan, Tari tidak tahu. Dia fokus untuk secepat mungkin tiba di rumah Mbak Sarno. Setibanya di rumah Mbak Sarno, Tari tidak berbasa-basi. Dia langsung menjelaskan yang terjadi. Sepertinya tanpa dijelaskan pun Mbak Sarno sudah mengetahui apa yang terjadi. Tari meminta pada Mbak Sarno agar susuk itu kembali dipasang. Namun Mbak Sarno mengatakan hal itu tidak mungkin dilakukan. Tari sudah melanggar pantangan yang membuat jin pengisi susuk murka. Tari menangis dan meminta agar Mbak Sarno memberikan solusi serta memasang susuk hari itu juga. Karena Tari telah membuat janji untuk bertemu dengan pengusaha selingkuhannya. "Tidak bisa, Nduk. Kamu sudah tidak bisa pasang susuk lagi. Kalaupun bisa dipasangi susuk, kamu harus menunggu selama 40 hari. Itu pun dengan ritual yang cukup berat," Mbak Sarno menjelaskan. Tari pulang dengan perasaan campur aduk tak karuan. Dia bingung harus berkata apa pada selingkuhannya. Tari takut pengusaha itu meninggalkannya. Dia merasa kehidupannya seperti telur di ujung tanduk. Saat bertemu di kamar hotel, Ferdi, selingkuhannya, tampak kaget melihat wajah Tari. Dahinya mengernyit seperti berpikir keras. Tatapannya seolah tak mengenal Tari. "Wajah kamu kenapa? Kok kayak tambah tua?" Ferdi bertanya. Tari terisak, tapi dia tidak mungkin menceritakan kejadian yang sebenarnya pada Ferdi. Dia hanya mengatakan wajahnya iritasi karena alergi makanan. Asap putih mengepul dari piring kecil itu. Wangi dupa memenuhi ruangan kecil yang temaram. Baunya semakin lama semakin menusuk, seiring dengan semakin tebalnya asap yang ditimbulkan. Seperti yang sudah-sudah, mereka merekomendasikan pengurangan keintiman. Tapi kali ini berbeda. Ferdi kurang bersemangat, padahal sahwatnya mendingin sebelum bertemu dengan Tari di kamar itu. Menjelang puncak acara, Ferdi merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tari tampak meringis menahan sakit. Ferdi merasa curiga dan mencoba menanyakan pada Tari, tapi Tari tidak enggan menceritakan. Bukan hanya wajah Tari yang menahan sakit, Ferdi juga sangat tidak menikmati pelayanan yang diberikan oleh Tari. Dia pun merasa gusar. Tiupan angin dari pendingin ruangan yang biasanya tidak mampu meredam keringat mereka, kali ini terasa sangat dingin. Perasaan Ferdi pun hampir sedingin itu. Tanpa sengaja, Ferdi tahu bahwa ada luka melepuh pada kemaluan Tari. Ferdi geram karena Tari tidak membahana sejak awal. Dia memaki Tari dengan sebutan pembohong. "Aku juga tidak tahu kenapa sebagian anggota tubuhku melepuh tiba-tiba
Semua mencoba berdiri. Tapi Ferdi terlanjur marah. Dia masuk ke toilet untuk membersihkan diri, kemudian meninggalkan pakaiannya dan pergi meninggalkan Tari yang masih terisak di kamar itu. Sambil menahan perih, Tari membasuh wajah dan sebagian tubuhnya. Saat udara dari shower mengenai luka lepuhnya, Tari meringis. Saat ini Tari benar-benar takut dan bingung. Dia bukan hanya takut Ferdi meninggalkannya, tapi juga takut terhadap dampak dari itu. Jika Ferdi meninggalkannya, maka secara otomatis dia tidak mempunyai penghasilan. Semua fasilitas yang diberikan Ferdi akan lenyap. Itu berarti keberlangsungan hidup keluarganya juga terancam. Tari kembali berbaring di ranjang. Dia masih belum mau pulang. Dia memutar otak mencari cara agar Ferdi tidak meninggalkannya. Atau setidaknya, jika Ferdi meninggalkannya, dia harus memiliki sumber daya lain. Hampir 2 jam Tari hanya berbaring sambil berpikir. Sesekali meraba bagian tubuh yang melepuh, yang sekarang mulai sedikit menghitam dan mengeluarkan bau tak sedap. Tari membulatkan tekadnya untuk kembali menemui Mbak Sarno. Dia akan menghadapi segala resiko atas apa yang akan diperbuatnya. Dia merekomendasikan untuk meminta pengasihan lain selain susu. Atau jika itu tidak bisa, dia akan melakukan ritual untuk pesugihan. Setelah check out dari hotel, Tari kembali memacu sepeda motornya menuju kota selatan, tempat Mbak Sarno membuka praktek kerja. Jalanan itu tidak terlalu padat. Meski tidak terlalu lenggang, matahari mulai beranjak menuju peraduannya. Cahayanya tidak lagi menyengat seperti beberapa jam lalu. Tari hanya butuh waktu kurang dari setengah jam untuk tiba di rumah Mbak Sarno. Setiba di sana, Tari harus menunggu karena masih ada 2 pasien Mbak Sarno yang harus dilayani. Setelah tiba, Tari langsung menjelaskan. Mbak Sarno hanya mengangguk-angguk mendengarkan Tari menuturkan niatnya. Mbak Sarno menjelaskan penjelasannya tadi pagi, bahwa Tari tidak bisa lagi mengatur susuk dalam waktu dekat. Setidaknya dia harus menunggu 40 hari, itu pun dengan syarat yang cukup berat. Demikian pula dengan niatnya untuk mengupayakan ilmu pengasihan, agar Ferdi tetap tinggal dan meninggalkan istri sahnya. Kata Mbak Sarno, itu sangat sulit dilakukan, karena istri Ferdi sangat taat dalam beribadah. Kecuali jika Tari bersedia melakukan puasa selama sepekan, ada kemungkinan Ferdi akan kembali. Tapi saya tidak bisa menunggu selama itu, Mbah. Paling lama 3 hari saya harus bisa mendapatkan Ferdi kembali. Atau sudah bisa merasakan hasil dari pesugihanku, pinta Tari mengibah. Untuk pesugihan, menurut Mbah Sarno bisa didapatkan dalam waktu 3 hari. Syaratnya Tari harus dijadikan istri oleh genderuwo. Genderuwo itu akan mendatanginya mulai malam ini hingga 3 malam ke depan. Setelah itu, genderuwo tersebut hanya akan mendatanginya pada malam Jumat kedua dan keempat setiap bulannya. Tari juga harus siap sesaji setiap malam Jumat di bawah tempat tidurnya. Syarat lain, kamu tidak boleh berhubungan badan dengan lelaki lain selain suamimu dan genderuwo itu. Kalau kamu setuju, Mbah bisa mendatangkan dia sekarang juga, lanjut Mbak Sarno. Jika Tari berhubungan badan dengan laki-laki lain, maka Tari dan laki-laki itu akan mati akibat murka genderuwo. Mbah Sarno kemudian memerintahkan Tari untuk mengunyah semacam pinang. Lalu hasil kunyahan tersebut ditempatkan pada semacam piring kecil yang berisi minyak, entah minyak apa namanya. Baunya harum seperti dupa. Dia mencampur minyak itu dengan bekas kunyahan Tari, lalu memasukkan beberapa kembang serta kemenyan, dan membakarnya. Asap putih mengepul dari piring kecil itu. Wangi dupa memenuhi ruangan kecil yang temaram. Baunya semakin lama semakin menusuk, seiring dengan semakin tebalnya asap yang ditimbulkan. Mata Tari mulai perih dan berair akibat asap yang kini berubah warna menjadi kehitaman, yang perlahan membentuk sesosok tubuh hitam berkuku panjang. Makhluk itu jauh lebih menyeramkan yang dibayangkan Tari. Matanya sebesar bola tenis dengan hidung yang besar, bibirnya berwarna hijau, lidahnya menjulur dan meneteskan air liur kental berwarna kekuningan. Hampir saja muntah melihat genderuwo itu. Mbak Sarno menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Tari pada genderuwo itu, termasuk kesediaan Tari untuk menjadi sosok menyeramkan tersebut. Tari bergidik ngeri, tapi dia sudah kepalang tanggung. Niatnya pun sudah bulat untuk bisa mendapatkan pesugihan. Apapun resikonya, dia akan menjalani. Genderuwo itu membisikkan sesuatu pada Mbah Sarno. Mbah Sarno terdiam, lalu mengangguk-angguk.
Kemudian dia menjelaskan pada Tari bahwa genderuwo itu ingin bersetubuh dengan Tari saat itu juga. Tari segera mengiyakan. Dia mengangguk dan berbaring di atas dipan di tempat itu untuk melayani suami barunya. Tari menutup matanya karena merasa ngeri dan jijik. Tapi itu hanya berlangsung pada menit pertama. Ajaibnya lagi, setelah genderuwo itu menuntaskan hasratnya, seluruh luka melepuh yang ada pada tubuh Tari sembuh seketika. Dia juga merasa lebih segar. Setelah semua ritual itu selesai dilakukan dan genderuwo itu pergi, Tari berpamitan pada Mbah Sarno. Dia berangkat menuju pulang. Semangatnya kembali muncul. Setibanya di rumah, Tari menyimpan tasnya di lemari. Tapi dia kaget saat melihat tumpukan uang di dalam lemarinya. Padahal lemari itu tertutup dan hanya Tari yang menyimpan kuncinya. Mungkin ini dari genderuwo tadi, ucap Tari dalam hati. Malamnya, Tari meminta agar suaminya tidur bersama Puput di kamar sebelah dengan alasan Tari ingin tidur sendirian selama 3 malam ini. Suaminya menuruti keinginan Tari. Setelah tengah malam, genderuwo itu benar-benar hadir dan menyetubuhinya. Tari merasa sangat terpuaskan. Dia bahkan merasa enggan bersetubuh dengan orang lain kecuali dengan genderuwo itu. Selama 3 hari berturut-turut, genderuwo itu mendatanginya. Dan selama itu pula selalu muncul segepok uang di laci lemari pakaiannya. Meski selama 3 hari berturut-turut Tari selalu terpuaskan oleh genderuwo itu, sekaligus mendapatkan segepok uang dalam laci lemarinya, tapi bayangan Ferdi masih muncul setiap kali dia sendirian. Tari mulai menyadari, Ferdi selama ini bukan pemuas nafsu dan pemberi materi semata. Tari jatuh cinta pada pria itu. Mungkin itu muncul setelah kebersamaan yang terjalin selama beberapa tahun belakangan. Bagaimana tidak, mereka begitu sering menikmati jingga mentari saat senja. Hembusan angin laut siapkan mereka untuk saling berpeluk satu sama lain, membuat buih-buih ombak yang mencoba menerapkan pasir menjadi iri. Bukan hanya menikmati hangatnya matahari berbalut awan kelabu, tak terkecoh juga melewatkan malam di lokasi wisata kaki gunung. Mereka menonton film bersama, berdua bercanda di antara belasan pasang mata yang menatap iri. Diakui atau tidak, kebersamaan itu menjadi semacam perekat untuk Ferdi dan Tari. Menjadi saling membutuhkan, berbagi cerita dan berkeluh kesah tentang masalah. Hari ini hari ketiga sejak terakhir kali Tari bertemu Ferdi. Tapi Ferdi sama sekali tidak pernah menghubunginya, jarang menelpon, mengirim pesan pun sama sekali tidak pernah. Ada rindu yang dirasakan Tari, rindu yang sama seperti milik Ferdi. Rasa itu semakin lama semakin membuncah, mengurus rongga dada, serasa akan pecah. Belum sampai Tari mengingat dan membayangkan kebersamaannya dengan Ferdi, ponselnya berbunyi. Rupanya Ferdi yang menelponnya. Jemari Tari sedikit bergetar saat menerima panggilan telepon Ferdi. Jantungnya berdegup kencang, seperti cewek ABG yang baru saja ditembak oleh cowok idamannya. Dengan suara yang berusaha dinormalkan, Tari menjawab telepon Ferdi. Getaran pada suaranya masih sedikit terdengar. Gimana kabarmu? Tari bertanya. Setelah berbasa-basi selama beberapa saat, Ferdi menyampaikan keinginannya untuk bertemu Tari di salah satu hotel favorit mereka di tepi pantai di barat kota. Tari dengan cepat mengiyakan ajakan Ferdi. Mereka sepakat akan pergi pada hari Sabtu sore. Ferdi akan menjemput Tari di salah satu kafe langganan mereka. Tari tidak sabar menunggu hari itu. Kali ini bukan karena nafsu dan materi, sebab kedua hal itu sudah didapatkannya dari genderuwo suaminya. Kali ini dia tak mampu menahan rindu karena rasa cintanya pada Ferdi. Sejak hari itu, mereka kembali intens berkomunikasi, saling telepon dan berbalas pesan. Ferdi pun tak lagi mengungkit masalah luka melepuh yang Tari miliki waktu itu. Meski Tari sebenarnya sudah siap jawaban jika Ferdi menanyakannya. Apalagi luka-luka itu sudah sembuh sejak pertama kali dia bersentuh dengan genderuwo suaminya. Hari yang dinanti telah tiba. Ferdi dan Tari bertemu di kafe langganan mereka. Keduanya menikmati makanan dan minuman, diiringi dengan alunan merdu musik dari band penggiring dan biduan di situ. Suasana romantis seperti mengiring jemari Tari dan Ferdi untuk saling menggenggam, saling beradu pandang, dan kemudian menenggelamkan wajah Tari di pelukan Ferdi. Keduanya lalu pergi menuju pantai di barat kota.
diiringi oleh tatapan iri matahari yang sejak dulu selalu sendiri. Setibanya di hotel, hanya beristirahat dan menyimpan barang bawaan, kemudian kembali keluar menunggu waktu matahari senja, meninar bobokannya hingga fajar esok. Jemari ditarik erat saling menggenggam, seperti gurita ponsel yang ditempelkan pada kaca. Pasir-pasir halus yang masuk di sela jemari kaki tidak dihiraukan. Senja pun tiba, membawa matahari ke peraduannya, menggantinya dengan selimut hitam berwarna malam, tapi gemintang menghiasinya dengan kerlip cahaya, meski tak seterang senyum sang rembulan. Setelah menikmati makan malam, Ferdi dan Tari masih terus bergandengan tangan menuju kamar. Naluri mereka untuk bercinta kembali hadir, meski Tari membulatkan tekad untuk tidak akan bersetubuh dengan Ferdi. Di dalam kamar, angin kembali bertiup dan membuat pendingin ruangan seolah tak terasa. Bibir mereka saling panggut, hingga akhirnya nafsu Ferdi mencapai puncaknya. Dia meminta Tari untuk melayaninya seperti biasa, tapi Tari menolak dengan halus. Tari mengatakan dia masih cukup lelah untuk melakukannya. Tapi dia akan berusaha memuaskan Ferdi bagaimanapun caranya. Tari menjelaskan pada Ferdi bahwa apapun akan ia berikan untuk memuaskan Ferdi, asal bukan berhubungan badan. Ferdi nampak kecewa, tapi dia tidak marah, tidak seperti beberapa hari lalu. Dia menuruti apa yang diucapkan Tari dan apa yang diperbuat Tari padanya. Tapi hampir setengah jam berlalu, Tari belum juga mampu memuaskan Ferdi. Tari mulai terlihat lelah dengan segala upayanya. Ferdi pun Akhirnya Tari duduk di samping Ferdi dan meminta maaf. Dia berharap Ferdi bisa memaklumi kondisinya. "Maaf mas, aku bukan tidak mau berhubungan badan, tapi aku benar-benar lelah hari ini." Sebenarnya Tari takut melanggar pantangan yang telah disepakati, yakni dia tidak boleh berhubungan badan kecuali dengan genderuwo dan suami sahnya, Aldi. Ferdi terlihat sangat kecewa dengan pernyataan Tari. Wajahnya menunduk dengan raut yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, antara menahan syahwat dan memendam rasa kesal. Tari dilema. Satu sisi dia kasihan melihat Ferdi, sementara di sisi lain, dia takut dikatakan oleh Mbah Sarno akan menjadi sponsor. Ternyata rasa kasihan akibat cintanya pada Ferdi lebih kuat. Tari memilih membiarkan Ferdi melepas syahwat padanya. Dia terlihat senang saat melihat Ferdi terpuaskan. Namun belum sempat membersihkan diri di toilet kamar itu, sosok yang berbulu hitam tiba-tiba muncul di hadapan Ferdi dan Tari. Ferdi terkejut, sementara Tari yang sudah tahu resiko dari perbuatannya tampak lebih tenang. Sejak tadi, sebelum berhubungan badan dengan Ferdi, Tari sudah terbukti, yakni genderuwo itu akan membunuh dia dan Ferdi. Tapi itu bisa menjadi kemungkinan terbaik karena menurut pikiran Tari, dia dan Ferdi akan tewas bersama. Cinta mereka abadi. Sosok hitam berkuku panjang yang matanya sebola tenis, serta hidung besar itu tampak marah. Bibirnya yang berwarna hijau dengan lidah menjulur meneteskan air liur yang berwarna kekuningan. Dia mendatangi Ferdi terlebih dahulu, mencekiknya, kemudian setelah Ferdi setengah sadar, dia menidurkannya tepat di depan lemari kayu, lalu menghantamnya dengan kursi di kamar itu hingga Ferdi pingsan. Kemudian dia mendatangi Tari, menjambak rambutnya hingga tubuh Tari tergantung. Lalu tangan kiri makhluk itu menggenggam pergelangan kaki kanan Tari, sehingga saat ini posisi kepala Tari berada di bawah. Tangan kanan makhluk itu menggenggam pergelangan kaki kiri Tari, lalu dia membentangkan yang terbalik, membuat Tari merasa sangat kesakitan pada kedua pangkal pahanya. Saking sakitnya, Tari tidak sanggup lagi berteriak. Makhluk itu lalu menidurkan Tari yang sudah tidak berdaya, tepat di samping kiri Ferdi. Lemari kayu itu dilepas oleh genderuwo tersebut tepat di atas tubuh Ferdi dan Tari. Kepala mereka pun pecah. Darah bersimbah mengenai lantai di hotel itu. Lalu makhluk anyir itu lenyap tanpa bekas. Petugas hotel dan polisi yang mendatangi tempat itu menyimpulkan bahwa Ferdi dan Tari meninggal akibat dicatui oleh lemari. Ferdi dan Tari diduga bersetubuh dengan cara yang tak biasa, sehingga mereka dicatui lemari karena posisi yang ekstrim tersebut. Dan selesai. Sekian dan itulah kisah cerita yang berjudul Susuk Pengasihan Terlepas Akibat Langgar Pantangan. Di sini Michan cuma berpesan ya gengs, lagi-lagi. Segala hal yang membuat perjanjian dengan jin hanya akan membawa kesesatan. Tidak akan pernah ada habisnya jika manusia mengedepankan hawa nafsu.
dunia akan semakin menjerumus dalam kekelaman. Akhir kata Michan ucapkan terima kasih ya gengs buat kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa nih Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs demi perkembangan channel Michan. Dan jangan lupa juga nih coret-coret ya di kolom komentar apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, ataupun karakter yang sama, itu hanya kebetulan semata ya gengs. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.